Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali dengan doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, demi nama Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih karunia Tuhan kami dimungkinkan kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Oleh sebab itu kami bersyukur atas kasih karunia. Sebentar lagi izinkanlah hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, kuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu, dan urapilah hamba-Mu, bersumber kekuatan, sumber kasih karunia, sumber hikmat, akal budi, dan berkati persiapan firman Tuhan yang hendak hamba-Mu sampaikan. Di awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyatnya. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, sampai siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap semangat, tetap survive. Karena Allah melimpahkan kasih karunia-Nya tanpa terbatas. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa maka minggu ini kita memasuki minggu pertama di bulan Desember. Dan artinya adalah kita masuk dalam suasana Natal. Untuk itu izinkan saya menyampaikan satu judul firman Tuhan yang berkata kelahiran Raja. Sekali lagi, kelahiran Raja. Kita baca bersama-sama satu nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Sekali lagi, Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kelahiran Raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda bertanya, merenungkan di dalam hati, dalam diri sendiri, apa yang akan berbeda jikalau Yesus tidak pernah lahir ke dalam dunia ini? Apa yang akan berbeda dengan fakta yang terjadi pada hari-hari ini? Perhatikan daftar hal-hal yang akan terjadi seandainya Yesus tidak lahir sekitar 2000 tahun yang silam. Maka kemudian tahun ini, tahun 2020 tidak akan pernah terjadi. Karena tahun yang kita pakai ini adalah tahun Masehi, tahun Mesias, tahun kelahiran Yesus Kristus. Maka sejak 2000 tahun yang lalu Kristus lahir. Maka kemudian hari ini seandainya Yesus tidak lahir, kurang
lebih 2000 tahun yang silam, maka tahun ini bukan tahun 2020. Kemudian kita tidak akan pernah mendengarkan lagu Natal yang dikumandangkan setiap bulan-bulan Natal. Bahkan mulai di bulan November, Desember, Januari, bahkan sampai Februari masih ada yang merayakan Natal. Dan lagu Natal yang lazim dinyanyikan adalah Merry Christmas atau kelahiran Yesus. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah juga melakukan atau menyelenggarakan drama Natal. Bagaimana kemudian konsep kelahiran Yesus? Narasi-narasi yang disampaikan dalam drama Natal perihal kelahiran Yesus tidak akan pernah terdengarkan. Kita juga tidak akan pernah mendengarkan dan menyampaikan khotbah-khotbah Natal di sepanjang bulan-bulan Natal. Kita juga tidak akan pernah mendengar tokoh-tokoh gereja seperti William Tyndale, John Wycliffe, John Knox, Martin Luther, John Calvin, John Wesley, dan Billy Graham, dan masih banyak lagi nama tokoh gereja, dan begitu berpengaruh, begitu berdampak bagi gereja-gereja Tuhan. Saudara-saudara, tidak akan ada organisasi seperti Gideon, The Red Cross Baptist Hospital, The Salvation Army, dan semacamnya. Nubuat tidak akan pernah terpenuhi. Iblis tidak akan pernah dihancurkan. Kita tidak akan pernah dibebaskan dari dosa. Kematian tidak akan pernah ditaklukkan. Dan Tuhan pasti akan menjadi pendusta. Dan seluruh perjanjian baru tidak akan pernah ditulis dan tidak pernah akan ada. Sekali lagi, jikalau Yesus tidak lahir, jikalau Raja di atas segala raja yang bernama Yesus Kristus tidak pernah lahir, tidak akan ada perantara antara Tuhan dan manusia. Karena manusia Kristus Yesus tidak akan dilahirkan. Kita akan tetap mati dalam pelanggaran dan dosa kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, dalam teks Injil Matius pasal pertama 18 sampai 25, di sana dijelaskan bagaimana narasi kelahiran sang raja, yaitu Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apa esensi kelahiran raja, kelahiran Yesus Kristus? Yang pertama adalah cara kelahirannya, proses kelahirannya sangat ajaib. Cara kelahirannya ajaib. Dalam ayat 18 sampai 20, 22 sampai 25. Kelahiran Yesus tidak seperti lazimnya, tidak seperti yang lainnya dalam sejarah. Bagaimana kelahiran anak manusia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Matius mencatat apa yang juga dicatat oleh Lukas di dalam Injil Lukas. Dan gereja selalu menegaskan bahwa Yesus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Dalam ayat 16, 18, 20, dan 25. Di sana referensi dibuat untuk kelahiran perawan Maria. Dalam ayat 23 Matius mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14. Kata Yunani yang terjemahkan perawan di sini selalu berarti perawan yang tidak dapat diterjemahkan dengan wanita muda. Saudara-saudara, ini bukanlah masalah sekunder yang biasa, bukan masalah sekunder yang sepele, tetapi ini adalah masalah yang begitu serius. Meskipun penekanan Matius menegaskan bahwa Maria masih perawan ketika Kristus lahir, penekanannya ada pada Yusuf
dan bukan pada Maria. Lukas sebaliknya menjelaskan lebih rinci tentang kelahiran Yesus dari sudut pandang Maria. Jadi baik Matius maupun Lukas saling melengkapi bagaimana kemudian penulisan tentang kisah kelahiran Yesus atau kelahiran Raja. Periode pertunangan agaknya seperti pertunangan modern. Karena itu adalah perjanjian pranikah yang mengarah ke pernikahan. Namun pertunangan di sini adalah kontrak yang jauh lebih mengikat. Setelah pertunangan, perceraian resmi diperlukan untuk memutuskan ikatan. Jadi tidak semena-mena untuk kemudian memutuskan jikalau sudah masuk dalam ikatan pertunangan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setelah pertunangan, perceraian resmi diperlukan untuk memutuskan ikatan dengan dihadirkan kemudian minimal 2 saksi. Itu menjadi tradisi yang mereka bangun secara turun-temurun. Periode pertunangan biasanya selama 1 tahun. Dan selama tahun itu, calon istri tetap tinggal bersama orang tuanya. Dan calon suami akan membuat persiapan semaksimal mungkin untuk hidup baru bersama. Selama periode pertunangan inilah Maria hamil atau mengandung. Ketika Yusuf mengetahui kehamilan Maria, dia memiliki beberapa pilihan yang dipertimbangkan. Yusuf bisa saja membuatnya dilempari batu di depan umum. Menurut Ulangan pasal 22 ayat 23. Yusuf bisa saja menceraikannya di depan umum dengan pengadilan penuh dan terbuka. Yusuf bisa saja menceraikannya secara diam-diam dan secara pribadi hanya dihadapkan kepada 2 saksi menurut Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 30. Namun dalam ayat 19 Injil Matius pasal yang pertama, kita membaca keputusan Yusuf. Kalau Yesus sudah tahu dan dapat mendengar dengan pasti bahwa Maria itu hamil di masa periode pertunangan selama dalam 1 tahun. Maka keputusan yang diambil Yusuf, karena Yusuf seorang yang tulus hati, atau dalam terjemahan yang lain, dia seorang yang benar dan mematuhi hukum Tuhan, maka bercerai bukanlah pilihan yang terbaik. Tetapi karena belas kasihnya, dia tidak akan membawa Maria ke pengadilan umum. Kata lain, Yusuf tidak memperkarakan perihal bagaimana Maria dalam masa-masa pertunangan kemudian mengandung. Dia kemudian memutuskan untuk menceraikannya. Inilah opsi yang dipilih oleh Yusuf, menceraikannya secara diam-diam. Tentu harus dihadapkan 2 orang saksi. Tetapi sebelum Yusuf melaksanakan rencananya, sebelum Yusuf mengambil keputusan dan memfollow up-nya dalam sebuah tindakan, Tuhan mengirim seorang malaikat yang pesannya memberi Yusuf pilihan lain, yakni menikahi Maria dengan hati yang mantap, hati yang tulus ikhlas. Saudara-saudara, inilah kelahiran Raja yang ajaib. Inilah proses kelahiran Yesus yang ajaib. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, apa esensi kelahiran Yesus Kristus? Apa esensi Raja? Yakni Yesus Kristus
sifat pribadinya. Ayat 18, 21 dan 23. Kita dapat mengetahui sesuatu tentang dirinya melalui nama dan gelar yang diberikan kepadanya. Nah, dalam bagian ini, dalam ayat 23, 25, Dia adalah Yesus. Dia adalah Yesus. Dia adalah Raja bernama Yesus. Kata lain, Dia adalah Raja Yesus. Ini adalah nama manusia. Orang tua sering memilih nama untuk anaknya yang memiliki arti. Tetapi Tuhan, Bapaknya, Bapa Yesus di sini sang manusia, memberikan nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach, yang artinya adalah Yahweh adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya ayat 18. Dia adalah Kristus. Yesus adalah Kristus. Itu adalah gelar resmi yang dimiliki oleh Yesus. Itu sebabnya kita menyebutnya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus Kristus. Kata Kristus berasal dari kata Yunani Kristos yang berarti diurapi. Jadi Yesus Kristus diurapi oleh Bapa di sorga. Yusuf putra Daud, ketika Yusuf mendengar kata-kata ini, dia diingatkan bahwa dia adalah pewaris tahta. Istilah sapaan yang digunakan malaikat itu mengingatkan kita pada sebuah janji yang dibuat untuk leluhurnya Daud. Dan rumahmu dan kerajaanmu akan didirikan selamanya di hadapanmu. Tahtamu akan didirikan selamanya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Saudara-saudara, apakah Anda menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya orang Yahudi yang masih hidup, yang benar-benar dapat membuktikan klaimnya atas tahta Daud, raja terbesar sepanjang sejarah di dalam kerajaan Israel. Matius pasal 1 berisi satu-satunya catatan silsilah yang tersisa dari keturunan, dari garis keturunan Raja Daud. Semua catatan lainnya dihancurkan ketika pasukan Romawi merebut Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Garis itu berakhir dengan nama Yesus. Dia adalah Kristus. Dia adalah Yesus Kristus, Raja Daud, Mesias yang telah datang dan yang akan datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, Dia adalah Kristus. Kemudian ayat 22 dan 23, Dia adalah Immanuel, Raja yang lahir itu, yang bernama Yesus Kristus adalah Immanuel. Artinya adalah Allah beserta kita, Allah beserta orang-orang yang percaya kepada Dia. Siapa Dia? Rasul Paulus diilhami oleh kuasa Roh Kudus dan menulis dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16.
Tuhan terwujud dalam daging. Sekali lagi, Tuhan terwujud dalam daging. Misteri kesalehan ini telah membingungkan beberapa pemikir terbesar dalam sejarah gereja. Reformator Jerman abad ke-15, Martin Luther pernah berkata, misteri kemanusiaan Kristus bahwa Dia menenggelamkan dirinya ke dalam daging kita berada di luar pemahaman manusia. Kemudian di zaman kita, J.I. Packer telah menulis tentang misteri inkarnasi dengan kata-kata, yang Maha Kuasa muncul di bumi sebagai bayi manusia yang tidak berdaya, perlu diberi makan dan diubah serta diajar untuk berbicara seperti anak lainnya. Semakin Anda memikirkannya, semakin mengejutkan hal itu. Tidak ada dalam fiksi yang lebih fantastis daripada kebenaran tentang inkarnasi. Mujizat Natal, mujizat kelahiran Raja, mujizat kelahiran Yesus adalah bahwa Tuhan datang dalam daging manusia untuk tinggal bersama-sama kita. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Itu sebabnya Injil Yohanes mempublikasikannya, bagaimana Tuhan Yesus turun dari surga, datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 14. Saudara-saudara dikasih Tuhan, berikutnya apa esensi kelahiran Raja, kelahiran Yesus Kristus? Yang ketiga adalah tujuan misinya. Ayat 21. Yesus tidak datang untuk keperluan yang bodoh. Yesus tidak datang dalam keperluan yang tidak penting. Tetapi Yesus datang dengan sengaja untuk satu tujuan yang sangat penting. Yesus bukanlah raja yang frustasi, yang tidak akan memiliki rakyat. Dia datang untuk hidup dan mati, untuk menebus orang-orang yang akan menjadi rakyatnya dalam kerajaannya yang kekal, yakni dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti Matius gambarkan tentang kelahiran Raja yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia merinci cara kelahirannya ajaib, sifat pribadinya, dan tujuan misinya dengan sangat jelas. Darah lahir anak Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa bagi kita, agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Apakah Anda dan saya orang berdosa? Jika demikian, maka pesan kelahiran Raja, pesan kelahiran Yesus, pesan Natal adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar yang begitu menggembirakan bagi Anda dan saya, bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Martin Luther pada abad ke-16 ketika dituduh oleh setan sebagai orang berdosa, Luther berkata, "Saya berterima kasih karena Anda telah memberitahu saya bahwa saya adalah orang berdosa. Karena Alkitab berkata bahwa Kristus mati untuk orang berdosa."
Kristus tidak mati bagi orang yang benar, tapi Kristus mati bagi orang yang berdosa. Itulah keyakinan yang dapat Anda miliki hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Pengampunan yang akan menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Bagaimana jika Yesus tidak pernah lahir? Baik Anda maupun saya tidak akan berada di sini hari ini. Anda dan saya tidak akan pernah hidup menikmati karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk percaya, untuk bertobat, dan untuk beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami memasuki minggu pertama di bulan Desember dalam suasana Natal. Meskipun tanpa aksesoris, tapi kami percaya lebih daripada aksesoris Natal. Maka kebenaran firman Tuhan jauh lebih dalam, jauh lebih kaya, jauh lebih mahal daripada segala yang ada dalam dunia ini. Untuk itu kami bersyukur Engkau lahir sebagai Raja di atas segala raja dalam dunia ini Tuhan. Dan Engkau lahir untuk menebus kami yang berdosa. Maka kemudian kami yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan, maka kami beroleh karya penebusan, keselamatan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena faktor kesalehan kami, tapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan melalui iman percaya kami di dalam satu nama yang ajaib, yakni Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus, teguhkan firman-Mu dan menteraikan supaya menjadi rema. Mampukan kami untuk mengklaim janji firman-Mu, hidup dan berjalan on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita menadahkan kedua tangan kita, terimalah dan bawalah pulang. Berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turut memenuhi, menyertai, memberkati kita semua, menyelamatkan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.